Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini first time saya stand up. Sebelum-sebelumnya cuma lihat di Tilah Sawah. Kemarin disemangatin, ayo Mat stand up, stand up. Tahun ini baru saya gas gitu. Kenalin, nama saya Rahmat. Saya di sini baru ya, baru 3 tahun. Ya, ya, oke. Eh, Sebenarnya saya tuh hidup di desa, di apa namanya, di kampung lah, nama kampungnya Mancasan, dan kebetulan saya akrab banget sama teman-teman di sana gitu, terutama warganya, bapak-bapak, ibu-ibu itu sering banget tanya ke saya, Mas kerja di mana. Saya tuh bingung mau jawab BSI, dikira Bank Syariah Indonesia, mau jawab kerja di kampus BSI, dikira Bina Sarana Informatika, karena yang lebih menjual BSI, kuliah BSI aja gitu kan. Orang belum tahu tuh, belum terlalu mengenali yang namanya BSI. Padahal BSI sendiri adalah Badan Sistem Informasi ya kan. Nah, pernah tuh saya suatu ketika kenalan nih sama cewek. Asik. Sepik, aduh, sepik-sepik kan, biasalah cowok. Nah, waktu itu ceweknya tanya gini ke saya, Mas, dia kan so akrab gitu kan. Ya, dia ya. Kan kita udah kenal, udah nanyain kamu namanya siapa gitu. Aku namanya kebetulan emang non Islam gitu. Nah, terus waktu tanya kerjaan kan, nah, dia masih kuliah tuh. Masnya kayaknya udah kerja ya gitu. Waduh, saya kaget tuh. Wah, muka saya boros banget ya. Iya, saya langsung jawab, iya, ya udah jujur kan, karena di satu hubungan kan kita nggak boleh bohong gitu kan. Asik. Uh, Nah, dia tanya tuh, jawab, saya kerja di BSI. Nah, dia kan langsung mikir tuh, oh Mas bisa bantuin saya buat rekening nggak? Waduh, saya bingung tuh jawabnya. Aduh maaf, saya cuma bisa ngonfig server. Oh ya, ya, oke. Itu ya, akhirnya hubungan saya kandas sama dia. Karena, karena nggak tahu kenapa ya, saya sudah berusaha friendly, mungkin mungkin dia marketnya orang-orang perbankan ya, nggak apa-apa, saya masih bangga kerja di BSI ya. Oke, saya mau cerita lagi nih. Jadi tadi udah bilang kalau saya tuh 3 tahun di sini ya. Sebelumnya saya di timnya Mas Sigit di development, kemudian 1 tahun dengan culture yang sangat-sangat eh gimana ya, culture-nya kalau kerja tuh diem gitu kan, asik. eh kalau pulang dari kalau pulang dari kerja itu nggak langsung pulang, tapi kita kajian dulu. Bus. Ya, itu culture di eh apa namanya, Avenger. Saksinya Mas Ibnu. Ya Mas Ibnu ya. Nah, kemudian tahun kedua saya masuk masih di BSI lagi. Pada saat itu pindah kepemimpinan. Kepemimpinan diserahkan oleh Mas Dwi. Nah, sama Mas Dwi juga sama melanjutkan culture yang dibangun oleh Mas Sigit. Nah, tahun ketiga saya di challenge menggantikan Mas Kolis. Ini agak menantang sih teman-teman, karena role-nya baru yaitu database administrator. Saya benar-benar basicnya paham tentang coding, ya sama-sama logic, cuma di sini saya berurusan dengan server. Nah, waktu saya masuk interoperability, nah di situ saya agak shock dengan culture yang ada di intero. Eh, banyak banyak banget. Sebenarnya ini bukan keresahan, cuma emang shock aja ya Mas. Sebelumnya mohon maaf ya Mas. Oh, boleh. Jadi pertama kali saya masuk itu setiap jam 10 sama jam 3 sore itu sangat sangat saya titeni, saya tandai gitu ya. PM saya itu selalu bilang, lor nggak, lor nggak gitu.
ini apa sih gitu kan. Terus saya repeat ulang-ulang lagi gitu kan. Lor nga. Oh jebur, oh ternyata itu bahasa Jawa dengan singkatan ngalor. Terus saya mikir kan, ngalor tuh kemana ya? Ternyata ngalor itu ke atas, ke lantai 5. Saya tuh bingung, loh ngalor kok ke atas gitu kan. Nah ternyata itu berdasarkan acuan dari peta. Kalau di peta itu kan ada N kan, N-nya itu ngalor. Oke, masuk ya. Ya, oke. Itu yang pertama. Saya jadi ya shock lah. Kalau kalau di dev dulu nyebutnya bukan ngalor mas, kahyangan. Karena di sana cukup panas ya. Kalau musim dingin ya dingin. Keresahan yang kedua, bukan keresahan sih, lebih tepatnya kaget aja gitu dengan culture. Kalau nyetel musik itu saut-sautan. Jadi pernah tuh satu waktu eh apa namanya? Saya kan di tengah ya. Di tengah itu ada saya, Mas Saifu dan Mbak Linda. Itu kita nyetel lagu tuh. Kipas angin kesedot sampah. Lagunya itu tuh. Nah, terus yang belakang saya itu juga nyetel dan itu di speaker. Waduh. Ini personal ya, apa ya Mas? Ya, itu sangat 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 kaget. Jadi tim belakang saya itu ada SOC. Saya sebut aja timnya, maaf. Dia nyetel lagunya Bernadia. Apa sih lagunya? Untungnya. Kalau enggak itu lagunya Foriving. Beri aku satu. Salah. Nah, itu kan jadi saut-sautan ya. Saya jadi keinget eh saya jadi apa namanya? Kebayang-bayang kalau itu saut-sautannya penjual es teh. Pas dibeli, dilihat mereknya es teh, tik 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 tik. Goblok. Takut. Ya, agak jurang ya, maaf. Saya disensor aja tadi. Ya, oke. Kemudian 1, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, oke, saya bisa beradaptasi dengan culture yang ada di Intero. Kemudian bulan ke-10, masuki bulan ke-11, itu kami kedatangan member baru. Ihiu. Cewek lagi, asik. Namanya Mbak Novi. Ya. Maaf ya Mbak, saya sebut ya. Karena kamu the one and only. maksudnya 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 the one and only cewek yang belum menikah di intro gitu. Oh, SOC. Oh, maaf. Soalnya kita satu grup, Mas. Weh. Oke lah ya. SOC kan singkatan dari security. Ya, security lah intinya. Tentang keamanan gitu kan ya. Mindset saya adalah orang security itu orangnya secure dari segi pribadinya dia gitu kan. Dia sangat aware dengan keamanan, baik itu handphone, laptop ataupun data pribadinya dia. PDP lah ya, ya, perlindungan data pribadi. Yes. Ada satu waktu di mana saya tuh lagi makan siang, kemudian balik ke kantor itu lebih awal, ngelihat ada satu laptop, dia itu tidak di lock. Ya, laptopnya terbuka apa namanya, bisa di otak-atik lah gitu. Wah, ini punya siapa nih? Nah, saya lihat laptopnya, karena laptopnya bukan Mac dan bukan Lenovo. Jadi ternyata itu punya member baru. Karena dia tidak secure, jadi saya dan teman saya, Mas Zen ya, Pak Mas Zen, ini pengakuan dosa. Maaf ya Mbak Novi. Jadi waktu itu sempat kita buka YouTube, kita cari Windows Update.
Wes. Pas dia datang, loh, laptop gua update. Nungguin kan lama banget, waduh. Udah 1 jam tuh. Wah, kasihan. Kasihan Mas Zen, kasihan. Kan nggak tega ya, takut dia nggak betah gitu. Mbak, laptopmu tadi nggak kelok. Waduh, siapa nih? Wah, terus akhirnya dia, oh Mas Zen ya, oh Mas Gopar ya. Gitu. Padahal saya sama Mas Zen. Ya, nah kemarin tuh kita habis acara outbound ya. Dan menarik banget outboundnya itu ke Gunung Kidul. Nah, eh, pas saya datang tuh di outboundnya itu ada tulisan selamat datang di outbound Gua Pindul gitu kan. Nah terus saya berharap eh, ngikuti outboundnya itu bisa ngikutin, bisa melihat guanya gitu. Udah ngikutin rafting, udah ngikutin jeep sampai sore, sorry, cars tubing ya, tubing tempat ban lah intinya. Ya itu saya tunggu-tunggu tuh. Mana nih guanya kok nggak ada. Ya nggak tahu kenapa guanya nyumput gitu. Krik krik nggak ada. Ya itu emang tapi di situ ada yang menarik sih, sendalnya teman saya kecer. Ya oke. eh Habis main ke Gunung Kidul, saya juga main ke Magelang. Kalau ini motoran, karena emang saya hobinya kalau Sabtu Minggu tuh motoran, nyari event gitu kan. Ya, waktu itu saya ikut event Borobudur Marathon, jadi marsal. Wis, lumayan dapat, ya dapat sangu lah gitu. Karena saya nggak tahu Magelang, saya tuh tanya, kan saya berangkatnya sore ya. Saya tuh tanya sama warga, Pak, kalau ke Borobudur tuh kemana ya Pak ya? Dari sini arahnya kemana gitu? Lurus Mas, habis itu belok kiri, 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 terus lurus, terus kiri, kiri gitu ya. Saya ikutin tuh, karena saya berangkatnya maghrib, sore, sore gitu. Sampai sana, saya lurus kiri, 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 terus ketemu. Enggak, maksudnya ketemu Tan Malaka gitu. Maaf, 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 ya sudah itu saya Rahmat Hartono. Terima kasih.